Aika mye spis. For når han var ung, vant han vettemor. Hvad er det? For når han var... Har vi vært i Italien, hvor? Nej, ikke der. Nej, ikke der. Selvfølgelig vant han. Ingen kunne tro at man kan gi så mye. Mina rockhat. Mina rockhat. Hei, vet ikke. Fortsett morgen. Nu ska du höra. Så här går på klipp. Vill ha skipbilar och snake up to steal teeth of 12 horses. Så kommer det bästa, så kommer det bästa. Då han ville gå, ropte han till dem. Jeg vet ikke. Kanskje vi kan find some geese. So then he says, do not foretell me wife, for I will get no supper when I come home tonight. I don't sound like that. Ronald slept with her when we took the horses. No hearts, both of you. She probably was some smoke-collared camp girl. Looks like that one's mother. My mother. Was pure. From a noble family. And I, at least, know who my father is. You. Pig-eating son of a whore. Come on. Where did you learn our language? I listened. Listen! Yes, I listen. Menyimak adalah kunci utama dalam belajar bahasa. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita bisa lihat piramida bahasa ini ya. Yang paling bawah, ya terlihat dengan jelas ya. Listening, ya menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terletak paling bawah dan paling luas daerahnya dibandingkan dengan speaking, lalu reading dan juga writing ya, dibandingkan dengan berbicara, membaca dan menulis. Itu menunjukkan bahwa listening itu adalah yang paling dasar ya, yang paling dasar dalam hal kita belajar bahasa ya. Kita bisa listening kapanpun ya, kita bisa menyimak suara-suara apapun, kapanpun, sambil melakukan apapun ya. Bahkan kita masih bisa listening sambil kita tidur, bukan? Ya. Tapi kalau berbicara, belum tentu ya, Nak ya. Kita berhenti bicara sewaktu kita gosok gigi, kita tidak bisa berbicara. Sambil makan bisa? Ya, tidak bisa juga ya. Sambil tidur? Ya tidak bisa ya, karena kalau kita tidur kita tidak bicara ya. Lalu membaca? Ya, kita masih bisa membaca kalau membuka mata, tapi kalau mata kita tertutup, ya kita tidak bisa baca. Tetapi kalau kita gosok gigi atau kita menutup mata, ya kan, kita masih bisa menyimak, ya masih bisa mendengarkan suara-suara di sekeliling kita, walaupun kita sambil makan, sambil tidur, ya kan, sambil menutup mata, kita masih bisa mendengar suara-suara di sekeliling kita, ya kan. Lalu yang terakhir apa? Menulis. Ya, kita hanya bisa menulis kalau ada pulpen, ya, ada alat tulis, ada kertas. Tetapi kalau nggak ada pulpen, nggak ada kertas, atau misalnya tangan kita baru nggak bisa digunakan untuk menulis, ya kita tentunya nggak bisa nulis ya. Tetapi walaupun kita mungkin tidak ada pulpen, atau tidak ada pensil, tidak ada kertas, tidak ada alat tulis, atau mungkin tangan kita baru capek, nggak bisa untuk menulis, ya kan?
kita masih tetap bisa menyimak, ya, masih bisa mendengarkan suara-suara di sekeliling kita, bahkan mendengarkan suara-suara bahasa Inggris, ya. Itulah sebabnya seperti yang ditunjukkan film tadi, ya, listening adalah cara yang paling penting, ya, strategi belajar bahasa yang paling penting, ya, untuk kita anak-anak dalam belajar bahasa. A specific strategy that we, as children, have used in picking up our first language. We know that it works, because now, as adults, we have a language that we can speak, read and write in. The strategy I'm referring to is, of course, listening. It's a shame that many overlook its importance in the language acquisition process. Because the thing is, listening is the first and most important strategy in language. It is at the very core of learning a new language, so when making time to study, you need to make time for listening. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari film The 13th Warrior, Piramida Bahasa dan Artikel tadi adalah listening is the first and the most important strategy in learning language. Menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah strategi yang pertama dan strategi yang paling penting dalam belajar bahasa. Dan yang kedua, listening is the core of learning language. Menyimak adalah inti dari belajar bahasa. Nah, tentunya setelah belajar menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, contoh bagaimana suara-suara bahasa Inggris diucapkan, langkah berikutnya adalah menirukan lalu mengingat dan mengingat lalu menirukan, ya. Dan berikutnya, tidak apa seandainya anak-anak mau mencoba mencatat, tetapi jangan jadikan tulisan catatan sebagai sarana utama dalam belajar bahasa. Jika demikian yang terjadi, maka anak-anak akan belajar membaca lebih daripada listening dan speaking. Nah, anak-anak, selama di kelas kecil ini, kalian akan banyak listening dan speaking. Saya tidak menganjurkan kalian membaca dalam usaha kalian mengerjakan tugas-tugas kalian. Mari menyimak, lalu mari berkata. When you make time to study, you need to make time for listening. Ketika kamu menyediakan waktu untuk belajar, kamu butuh menyediakan waktu untuk menyimak. Thank you for your attention.